Gede Ari Astina alias Cering SID kembali menjalani sidang pada hari Selasa 3 November 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. Jering didakwa atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan menyebut kata kacung pada Ikatan Dokter Indonesia melalui unggahannya di Instagram. Sidang dilakukan secara tatap muka di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Denpasar dan dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Sidang kali ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Denpasar. Tim Jaksa Penuntut Umum secara bergantian membacakan surat dakwaan. Berdasarkan pasal 28 ayat 2 atau pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2016, Jering dituntut penjara selama 3 tahun. Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah mempertimbangkan tuntutan ini dan hal yang memberatkan adalah karena Jering tidak merasa bersalah. Sedangkan yang meringankan adalah Jering yang mengakui perbuatannya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Ari Astina alias Cering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Sementara itu, Jering dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan pledoi. Sidang lanjutan untuk pembelaan akan digelar pada hari Selasa 10 November 2020. Jering sempat mengungkapkan kekesalannya atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi tadi seperti yang didengar tadi Jaksa Penuntut Umum menuntut 3 tahun berapa bulan tadi? 3 tahun aja Bu. 3 tahun ya. Ya. Jadi saya makin lucu ngelihatnya. Dari pihak ID Pusat, PBID, dari pihak ID Bali, mereka semua bilang tidak ingin memenjarakan saya. Jadi siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan saya nih? Saya ingin tahu orangnya siapa sebenarnya ingin memenjarakan saya dan ingin memisahkan saya dengan istri saya. Coba datang sekali-kali ke sidang kalian tuh yang benar-benar ingin memenjarakan saya tuh. Dari ID Pusat, ID Bali nggak ada yang ingin memenjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Indonesia ini terlalu sering bersembunyi di balik kemasan. Dikit-dikit menilai orang dari kemasan, dikit-dikit dari menilai orang dari kata-kata. Tidak pernah mendalami substansi. Koruptor, teroris, pedofil, semua sopan. Ada koruptor yang nggak sopan? Jadi siapa sebenarnya yang ingin menjalani saya? Lihat deh mau kamu datang ke sidang nanti. Oke, terima kasih. Selain itu, tim kuasa hukum Jering juga menganggap tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Jering tidak sesuai, bahkan sangat terkesan manipulatif. Untuk itu pada sidang selanjutnya, tim kuasa hukum Jering akan mempersiapkan pembelaan Jering yang memiliki dasar yang jelas. Tim pembela merespon tuntutan jaksa dari aspek yuridisnya. Ya, saya mau katakan tuntutan jaksa ini kontradictio interminis, rancu di dalam penerapan ketentuan pasal 186 dan pasal 187 KUHP ya. Dari uraian jaksa tadi terlihat ini Jering itu diadili, ya, dinyatakan bersalah karena satu kekuatan fakta yang diungkap, yaitu yang namanya keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Ya, perhatikan ini ya, Wahyu Aji Wibowo. Saya katakan tadi kontradictio interminis, ya, karena pertama, dari awal jaksa menyertakan juga bukti surat, yaitu berita acara pemeriksaan, ya, BAP. Apa yang dimaksud ternyata adalah BAP dari ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo. Semuanya dikutip. Saya mau katakan berdasarkan fakta persidangan, Wahyu ahli Wibowo itu adalah ahli bahasa yang tidak ahli. Kita sudah bedah, ya, satu faktanya. Kedua, tidak ada keterangan dari Wahyu Aji Wibowo yang dikutip
dari hasil persidangan menjadi dasar untuk membuktikan kesalahan Jering. Ya. Tidak ada. Yang dikutip adalah BAP Wahyu Aji Wibowo di polisi. Pasal 186 KUHP menyatakan keterangan ahli adalah apa yang disampaikan di persidangan. Ya. Tidak ada yang dikutip. Bahkan ketika ditanya posting tanggal 15 Februari, ahli membuat 2 kesalahan, Wahyu Aji Wibowo. Dia sudah membuat satu prejudice bahwa ada ID yang yang dituduh dalam postingan Jering tanggal 15. Padahal di sana tidak ada. Kemudian yang kedua, ketika kita dalami pernyataan Jering tanggal 15, yaitu yang menyatakan ada konspirasi. Wahyu Aji Wibowo menyatakan ini semua adalah hanya satu pernyataan sikap, bukan pernyataan kebencian, ya. Jadi tidak dimasukkan. Terus jaksa juga memasukkan, mengutip semua BAP Wahyu Aji Wibowo di dalam surat tuntutannya. Padahal, nah ini kontradiksi interminisnya. Keterangan ahli yang dibuat di dalam BAP bukan termasuk adalah bukti surat. Pasal 187. Bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan tentang fakta peristiwa yang dialami. Pertama, ya itu boleh sebagai bukti surat. Yang kedua adalah akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan ketentuan undang-undang, akta notaris, ya, kemudian sertifikat, ini pasal 187. Ketiga, yaitu surat keterangan dari ahli. Nah ini lihat nih ya, surat keterangan dari ahli ini bukan BAP, tetapi adalah contohnya visum et repertum, ya. Jadi ini kontradiksi interminis. Dan yang terakhir, alasan kontradiksionya, jaksa tidak pernah mengajukan menstated di persidangan dan boleh baca di berita acara persidangan bahwa BAP diminta ditegaskan sebagai bukti surat. Tidak pernah. Selama proses persidangan, jaksa tidak pernah mengajukan BAP sebagai bukti surat. Jadi kalau ditulis selain kontradiksi interminis alias rancu, maka ini bisa disebut manipulasi di dalam surat tuntutan. Itu pernyataan dari saya. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.